Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali lagi kita diberikan kenikmatan, keluangan waktu dan juga tenaga sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan duduk sejenak untuk nasihat menasihati di antara kita. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu yang bermanfaat. Salam serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Tema yang akan kita bahas pada subuh hari ini adalah sebab-sebab penghalang hidayah. Sebab-sebab penghalang hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sebutkan sebab-sebab penghalang hidayah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya hidayah itu ada dua. Hidayah ada dua. Yang pertama adalah yang disebutkan oleh para ulama hidayah ibtidaiyah. Hidayah yang Allah Ta'ala berikan sejak awal. Makanya disebut ibtidaiyah. Dan ini seperti hidayah beragama Islam. Kita beragama Islam Allah Ta'ala berikan tanpa kita meminta dan tanpa kita mencari terlebih dahulu. Kita dilahirkan dari orang tua, ayah dan ibu seorang muslim. Akhirnya kita mengikuti agama orang tua kita. Dari situlah hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semenjak awal. Hidayah beragama Islam. Hidayah yang kedua adalah hidayah jazaiyah. Hidayah yang Allah Ta'ala berikan sebagai balasan terhadap kebaikan atau ibadah yang kita lakukan sebelumnya. Maka setiap ibadah yang kita lakukan atau setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan mengundang hidayah-hidayah yang lain. Dia akan mengundang hidayah-hidayah yang lain. Dan hidayah yang seperti inilah yang kita minta di dalam sholat kita. Kita membaca ayat di surah Al-Fatihah dan itu kandungannya adalah sebuah doa yang kita meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami hidayah, jalan yang lurus. Di setiap hari kita,
Di setiap waktu kita memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah yang kita perlukan adalah hidayah jazaiyah. Hidayah balasan atas kebaikan-kebaikan yang sebelumnya kita lakukan. Atas ibadah yang sebelumnya kita lakukan. Jadi seorang muslim, dia tidak bisa mencukupkan hidayah ibtidaiyah saja. Hidayah dengan beragama Islam begitu saja. Dia cukupkan, kalau sudah beragama Islam sudah. Dia tidak perlu hidayah yang lain. Ini tidak benar. Kita bukan hanya meminta agar kita selalu berada dalam agama Islam, bukan hanya itu. Kita juga harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah yang lain. Jadi tidak cukup bagi kita, bagi seorang muslim, hanya mencukupkan hidayah ibtidaiyah saja. Hanya menjadi seorang muslim saja. Tidak bisa. Dia harus minta hidayah yang lain. Karena orang yang muslim belum tentu dia masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia muslim, tapi belum tentu dia termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi harus kita pahami dulu ya. Muslim itu apa? Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ada yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun semuanya muslim. Semuanya beragama Islam. Dan semuanya mentauhidkan Allah. Dan semuanya janji dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi malam kita singgung juga. Selama seseorang itu dia muslim, dia menjaga tauhidnya, dia pasti terlindung dari kekekalan api neraka. Dia pasti tidak kekal di api neraka. Namun seorang muslim belum tentu dia termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata Nabi, orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dia terlindung dari api neraka. Adapun orang yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana hadis Nabi SAW, yang 73 golongan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat dari api neraka. Artinya satu ini dia tidak akan masuk neraka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia akan, kalau tidak diampuni dosa-dosanya, akidah yang menyimpang di dalam dirinya, atau amaliyah yang tidak sesuai dengan syariat yang selama ini dia amalkan, namun dia muslim, dia bertauhid, tauhidnya masih bagus, tidak cacat, dan dia masih muslim karena dia tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Kalau dosa-dosa penyimpangan akidah dan amaliyah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimasukkan dulu ke dalam api neraka. Karena dia muslim, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi seorang muslim belum tentu dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya seorang muslim dia harus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dimasukkan ke dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah pun masih perlu hidayah. Karena belum tentu orang yang sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah dia bisa meninggalkan segala kemaksiatan dan melaksanakan segala kewajiban. Orang yang sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya sudah bagus, amaliyahnya pun
tidak bercampur dengan hal-hal yang baru. Dia akidahnya, amaliyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun apakah menjamin dia bisa meninggalkan segala kemaksiatan? Zina mata, berdusta, dan yang lain, menggibah dan lain-lainnya? Belum tentu. Dan apakah menjamin dia bisa melaksanakan segala kewajiban? Ya oke, kalau sholat dia tunaikan. Tapi kalau kewajiban-kewajiban yang lain, apakah dia bisa melaksanakannya? Belum tentu. Ya. Maka seorang muslim dia perlu hidayah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah pun masih perlu hidayah agar dia bisa menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala kemaksiatan. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Orang yang sudah bisa melaksanakan segala kewajiban dan sudah berusaha untuk meninggalkan segala kemaksiatan pun, ya, dia perlu hidayah juga. Dia perlu meningkatkan ibadahnya agar dia bisa memperbanyak hal-hal yang sunnah. Agar dia bisa memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Dan agar dia bisa meninggalkan bukan hanya perkara-perkara yang haram, tapi juga dia agar bisa meninggalkan perkara-perkara yang makruh, bahkan sampai meninggalkan perkara-perkara yang mubah yang berlebihan, yang itu akan melalaikannya. Jadi setiap orang berbeda-beda, ya, mendapatkan tingkatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu hidayah jazaiyah tadi, ya, akan didapat dengan beramal kebaikan atau beramal ibadah sebelumnya, ya. Jadi kapan kita mudah untuk beramal, kapan pintu-pintu kebaikan akan terbuka, yaitu ketika kita melakukan kebaikan sebelumnya atau melakukan ibadah sebelumnya. Makanya sering kita dengar, ya, ustadz-ustadz kita menyampaikan, ya, setelah selesai bulan Ramadan, ya, di antara isi khutbah atau kajian yang sering kita dengar adalah setelah selesai Ramadan, yaitu biasanya ustadz kita mengatakan di antara tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya amal ibadah kita di bulan Ramadan, tanda amal itu diterima adalah kita mudah beramal setelahnya. Itu beramal untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Kalau kita mudah, ya, beramal setelah bulan Ramadan, ya, maka itu tanda apa? Tanda ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sesuai dengan perkataan Urwah bin Zubair. Ya. Kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malul hasanata fa'lam anna laha 'indahu akhawat. Fa innal hasanata tadullu 'ala ukhtiha. Wa idza ra'aitahu ya'malu sayyi'ata fa'lam anna laha 'indahu akhawat. Fa inna sayyi'ata tadullu 'ala ukhtiha." Ya. Kata Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, ya, apabila engkau melihat seseorang melakukan kebaikan, maka ketahuilah di belakang kebaikan tersebut ada kebaikan yang sebelumnya dia lakukan. Karena kebaikan akan mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan yang lain. Dan jikalau engkau melihat seseorang melakukan keburukan, maka ketahuilah, kata beliau, di belakang keburukan tersebut ada keburukan yang sebelumnya dia lakukan. Karena setiap keburukan akan mengarahkan pelakunya untuk melakukan keburukan yang lain. Dan ini disebut apa? Hidayah jazaiyah. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka akan ada pintu-pintu kebaikan yang Allah Ta'ala buka.
Ketika kita beramal soleh, beribadah di awal hari, khususnya di pagi hari seperti sekarang ini, kita mulai awal hari kita dengan ibadah. Bangun tidur, kita ambil air wudhu, kita sholat. Entah kita sholat tahajud, sholat witir, atau langsung sholat subuh. Artinya kita semenjak bangun tidur, kita sudah mulai hari kita dengan ibadah, dengan kebaikan. Maka ketahuilah, akan ada kebaikan-kebaikan yang akan datang kepada kita. Akan ada pintu-pintu kebaikan yang Allah Ta'ala bukakan untuk kita. Akan ada hidayah-hidayah yang lain yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita dimudahkan untuk melakukan banyak kebaikan. Setelah kita kita akan dimudahkan untuk melakukan banyak kebaikan setelah kita melakukan kebaikan. Namun, jikalau kita melakukan keburukan, hati-hati. Ketika kita melakukan keburukan, maka keburukan ini akan mendorong kita untuk melakukan keburukan-keburukan yang lain. Jikalau kita awali hari kita dengan keburukan, maka akan ada keburukan-keburukan yang lain yang terbuka. Pintu-pintu keburukan yang lain yang akan terbuka untuk kita. Jadi penting sekali kita istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah. Karena itu akan membukakan banyak kebaikan untuk kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya semua kemaksiatan itu adalah penghalang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kemaksiatan, apapun bentuk kemaksiatannya, sekecil apapun kemaksiatan tersebut, sebenarnya semuanya apa? Penghalang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar apa maksiat yang kita lakukan, maka sebesar itu hidayah yang akan hilang dari kita. Sebaliknya, sebesar apa kebaikan yang kita lakukan, maka sebesar itu pula hidayah yang akan datang kepada kita. Namun akan kita sebutkan di sini penyebab-penyebab yang besar yang menjadi penghalang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang pertama adalah sombong dan hasad. Sombong dan hasad adalah penyebab yang besar yang menjadikan seseorang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sombong dia akan meremehkan orang lain. Dia tidak akan menerima nasihat dari orang lain. Karena dia merasa dirinya lah yang lebih baik daripada orang lain. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga orang yang di hatinya ada seberat zarrah. Ini benda yang paling kecil. Orang yang di hatinya seberat zarrah dari kesombongan. Tidak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun, seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang dia suka memakai baju-baju yang bagus dan sendal-sendal yang bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Nabi SAW, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi sombong itu bukan pada penampilan.
Jadi salah ya kalau kita menilai seseorang kesombongan pada penampilan, baju bagus, ya, rumah mewah, mobil bagus, ya. Kita bilang apa? Sombong. Itu salah. Ya. Kalau pakaiannya di bawah mata kaki, iya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu termasuk pakaian orang yang sombong. Tapi kalau berbagus-bagus, ya, berindah-indah, itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan termasuk kesombongan. Ya. Jadi sombong itu apa kata Nabi? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Inilah kesombongan. Ketika datang kebenaran kepada dia, dia tolak. Ini sombong. Walaupun akhlaknya akhlak yang bagus. Tapi dia menolak kebenaran. Kita sudah jelaskan ini yang benar. Dan dia juga sudah paham dan dia tidak bisa membantahnya. Dia sudah paham. Itu adalah sebuah kebenaran. Namun dia tidak terima. Ini kata Nabi sombong. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Dan dua sifat inilah, sombong dan hasad, yang menjadikan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua para malaikat bersujud kecuali iblis. Apa kata iblis? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, dia katakan, saya kau ciptakan dari api dan Adam kau ciptakan dari tanah. Tidak mungkin api itu tunduk kepada tanah. Iblis menggunakan akalnya. Dia merasa lebih hebat daripada Adam. Dia merasa dia lebih mulia daripada Adam. Dia tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Tidak mungkin katanya api itu sujud kepada tanah. Dan memang kita lihat api itu kemana? Ke atas. Api itu selalu ke atas dan dia tidak mau ke bawah. Inilah sifat api. Lambang dari kesombongan. Padahal kalau kita seorang muslim, kita tidak melihat diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka kita akan tunduk dengan perintah tersebut. Dengan perintah apapun. Inilah seorang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh ada bagi seorang seharusnya tidak boleh ada istilah dosa kecil. Ya, secara dosa, ya, secara ilmiah ya benar. Ya. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi seharusnya di mata seorang muslim ya, tidak ada istilah dosa besar. Tidak ada istilah dosa kecil. Dia harus menganggap semua dosa itu besar. Karena dia tidak melihat, dia
dia tidak memandang kepada dosanya. Dia harus memandang kepada siapa dia bermaksiat. Sekecil apapun dosa yang dia lakukan, dosa itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, ketika engkau ingin bermaksiat, maka jangan lihat kemaksiatannya. Ya. Lihatlah siapa yang engkau maksiati. Ya. Lihatlah siapa yang engkau maksiati. Ya. Jadi iblis dia melihat perintahnya. Perintahnya adalah sujud kepada Adam. Dan dia tidak terima. Ya. Secara akalnya dia tidak terima. Kenapa api diperintahkan kepada diperintahkan sujud kepada tanah? Dan inilah di antara juga induk kesesatan dalam menggunakan akal. Ya. Induknya adalah apa? Iblis. Ya. Orang-orang yang beragama menggunakan akal, yang dia menolak perintah Allah atau menolak ketentuan-ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan dengan akalnya, ya, maka dia telah mengikuti iblis. Sebagian ya, kaum muslimin, mereka menolak syariat Allah, ya, karena mereka pikir secara akal mereka tidak masuk akal. Sebagian mereka menafikan sifat-sifat Allah. Kata mereka, tidak mungkin, tidak boleh Allah Ta'ala itu punya tangan. Tidak boleh Allah Ta'ala itu beristiwa. Karena ini tidak masuk akal. Nah ini berarti dia mengikuti cara iblis dalam berpikir. Dia menolak ketentuan Allah karena tidak sesuai dengan akalnya. Padahal Allah Ta'ala firmankan. Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala punya tangan dan Allah Ta'ala beristiwa. Namun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk dan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Selesai. Kita tidak menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, dan kita tetapkan semua sifat yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kita tidak menganggap itu sebagai sifat yang sama dengan sifat makhluk. Sebagian orang, dia dengan akalnya, dia menetapkan bahwasanya kalau menetapkan sifat Allah seperti tangan dan istiwa tadi, mereka menganggap kalau ditetapkan itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk secara akal mereka. Sehingga mereka tolak sifat-sifat yang seperti itu. Kalau kita tidak. Kalau kita tetapkan sifat-sifat tersebut, namun kita yakini sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Selesai. Orang makhluk dengan makhluk saja berbeda sifat-sifatnya, padahal namanya sama. Bagaimana dengan sifat Allah dengan sifat makhluk? Jadi misalnya ini, mata misalnya, sifat mata itu banyak ada pada makhluk. Mata manusia, mata air, matahari, mata pulpen, mata gergaji, mata apa lagi? Banyak makhluk-makhluk yang dia mempunyai sifat mata. Namun apakah matanya sama? Tidak sama sama sekali. Mata kita tidak sama dengan mata air. Tidak sama dengan matahari. Tidak sama dengan mata pulpen, mata gergaji. Semuanya mempunyai mata, mata kaki. Semuanya memiliki sifat yang namanya mata. Namun ternyata hakikat matanya berbeda-beda. Tidak sama sama sekali.
Begitu juga ketika kita memahami sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat yang sama namanya dengan sifat makhluk. Namun sama hanya pada nama. Sama hanya pada nama. Namun hakikatnya wallahu a'lam. Kita tidak diberitahu bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk meyakini Allah punya sifat begini, begini, begini. Namun hakikat dari sifat itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian iman. Inilah apa? Ujian iman. Maukah akal kita tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala? Iblis dia tidak mau ya, tunduk kepada perintah Allah karena dia mengedepankan akalnya. Padahal kalau dia lihat siapa yang memerintahkan, maka ini adalah perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua yang menjadi penghalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala yaitu fanatik buta terhadap ajaran nenek moyang. Fanatik buta terhadap ajaran nenek moyang. Ketika kita sudah jelaskan ini sebuah kesalahan, yang benar itu seperti ini. Namun karena yang kita jelaskan ini adalah tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang, atau malah menyalahkan ajaran nenek moyang mereka, maka mereka tidak terima. Padahal hidayah sudah datang kepada mereka. Padahal sudah jelas kebenaran di hadapan mereka. Mereka tidak bisa membantahnya. Namun karena ini tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang yang turun-temurun mereka yakini, turun-temurun yang mereka lakukan. Sebuah ritual turun-temurun sudah dilakukan oleh orang tua, kakek, datu mereka sampai kepada mereka. Ketika kita jelaskan ritual seperti itu tidak boleh, kata mereka apa? Enggak. Kami ikut apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kami. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Luqman, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah Ta'ala turunkan. Apa yang mereka katakan? Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak, kata mereka. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapat dari bapak-bapak kami saja. Awalau kana syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Sekalipun setan mengajak mereka kepada azab neraka sa'ir. Jadi mereka hujahnya apa? Kami tidak akan ikut kalian. Kami hanya ikut apa yang diwariskan oleh bapak-bapak kami saja. Datu-datu kami saja. Ini sebagai penyebab hidayah. Sudah datang kepada mereka apa yang Allah Ta'ala turunkan. Sudah jelas. Sudah mereka pahami. Bahkan mereka tidak bisa membantahnya. Namun karena yang datang ini tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang, akhirnya mereka apa? Mereka tolak. Akhirnya mereka tidak terima kebenaran tersebut. Ya. Maka berhati-hati ya. Bagi orang-orang yang masih fanatik buta ya, terhadap ajaran nenek moyangnya. Seseorang muslim dia harus gunakan akalnya. Ya. Dia tidak boleh seorang muslim itu beragama dengan ikut-ikutan. Apalagi dia fanatik dengan apa yang dia ikuti. Dia harus gunakan akalnya.
kalau memang datang sebuah kebenaran dan itu dipahaminya dengan sebuah kebenaran, sudah jelas sebuah kebenaran, maka apa yang salah selama ini tinggalkan. Apa yang selama ini salah walaupun itu sebagai warisan nenek moyang, ya, maka itu harus ditinggalkan karena sudah jelas kebenaran datang kepadanya. Ya. Dan penyebab berikutnya adalah berteman dengan teman yang buruk. Ya. Berteman dengan teman yang tidak baik. Ya. Menghalang hidayah. Ya. Seseorang bisa jadi dia terhalang dari hidayah ya, karena berteman dengan teman yang buruk. Teman yang mengajak kepada kemaksiatan. Atau teman yang mengajak kepada kesesatan. Dan teman ini bukan hanya teman kerja atau teman bermain. Ya. Termasuk teman apa? Istri kita. Ya. Pasangan kita. Ya. Bisa jadi pasangan kita, istri atau suami seseorang, ya, seorang perempuan. Ya. Bisa jadi itu sebab dia terhalang dari hidayah. Dia sudah paham apa yang selama ini dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Namun karena dia punya istri yang tidak sesuai dengan pemahamannya, akhirnya dia kalah dengan istrinya. Akhirnya dia ikut dengan agama istrinya. Atau seorang istri yang dia sudah paham mana yang salah, mana yang benar, mana yang sesuai sunnah, mana yang di luar dari sunnah. Namun karena dia tidak bisa keluar dari aturan suaminya dan dia harus ikut suaminya, akhirnya dia apa? Terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah datang kebenaran kepadanya. Namun karena dia punya pasangan dan punya teman yang menghalangi hidayah tersebut, akhirnya dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana Allah taala firmankan di surah Al-Furqan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti orang-orang zalim mereka menggigit tangan-tangan mereka. Dan mereka mengatakan, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku dulu menjadikan jalan bersama Rasul, bersama utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh celakanya diriku. Seandainya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman karibku, teman akrabku. Jadi dia menyesal. Di akhirat orang-orang seperti ini dia menyesal. Kenapa dulu dia menjadikan si fulan menjadikan fulan sebagai teman, sebagai sahabat? Kenapa dia dulu di dunia menjadikan si fulan sebagai istri atau suaminya? Laqad adallani 'ani dzikri. Dia mengatakan apa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh temanku itu telah menyesatkanku setelah peringatan datang kepadaku. Wa kana syaitanu li insani khadula. Kata Allah, dan setan menipu terhadap manusia. Jadi kalau kita punya teman atau punya pasangan yang tidak sepaham pemahaman dengan kita, maka kita teguhkan diri kita dengan pemahaman yang kita pahami sebagai kebenaran. Adapun yang tidak tidak sama dengan teman kita punya teman, pemahaman kita tidak sama dengan dia. Kita punya istri atau seorang perempuan punya suami yang dia baru mendapatkan hidayah dan dia masih berbeda dengan istri atau suaminya. Dia teguhkan dirinya di atas kebenaran tersebut dan pelan-pelan dia
mengajak pasangannya untuk mencari atau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia ikut suaminya, bukan dia ikut istrinya. Ya. Dia harus teguhkan. Dan ini memang perjuangan. Ya. Dan ini memang cobaan, ujian. Ya. Ketika datang kebenaran kepada kita, betulkah kita seorang mukmin? Ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia menyangka ketika dia mengatakan saya beriman lalu dia tidak akan diuji? Tidak. Ya. Seseorang ketika dia mengatakan dia beriman, dia ahlu sunnah wal jamaah, dia akan diuji dengan perkataannya. Bisakah dia teguh di atas itu? Bisakah dia mempertahankan akidahnya dengan berbagai macam ujian dan cobaan? Maka harus kuatkan diri dan harus teguhkan diri di atas agama yang benar dan pelan-pelan ya. Dan harus dengan cara yang hikmah ya. Karena kalau kita gegabah ya, tidak sabaran, apalagi caranya bukan cara yang hikmah ya, maka akan ada keburukan yang datang ya. Akan ada keburukan yang datang ya. Entah permusuhan yang akan timbul, perpisahan yang akan terjadi, atau kita akan dimusuhi oleh keluarga atau oleh teman-teman kita. Maka dengan cara yang baik ya, dengan menampakkan akhlak-akhlak yang baik ya, bertutur kata dengan kata-kata yang baik, cara menasehatinya dengan cara yang baik ya. Maka dengan itu insya Allah pelan-pelan ya, mereka akan memaklumi ya, bahwasanya kita itu berbeda bukan karena kita jahat, bukan karena kita sesat. Kita berbeda memang karena kita ingin baik dan kita mencari kebaikan. Dan dua inilah yang tadi apa? Mengikuti ajaran nenek moyang dan memiliki teman yang buruk ya. Dua inilah yang menjadikan Abu Thalib tidak dapat hidayah. Ketika Abu Thalib ya, sakit di akhir hidupnya, Nabi SAW mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah uhajju biha indallah. Ya. Kata Nabi SAW, wahai pamanku Abu Thalib, katakanlah la ilaha illallah, aku akan berhujjah dengan kalimat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ada Abu Jahal di sampingnya, di samping Abu Thalib ada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka dengan agama nenek moyang kita, Abdul Muttalib? Maka mendengar itu Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mati di atas kekufuran. Abu Thalib tidak sempat bersyahadat, tidak sempat masuk Islam karena dua perkara. Karena dia memiliki teman yang buruk, Abu Jahal, mengingatkan dia dengan sebab yang sebelumnya, yaitu mempertahankan agama nenek moyang. Jadi Abu Thalib mengingatkan kepada Abu Jahal, mengingatkan kepada Abdul Muttalib untuk mempertahankan agama nenek moyangnya. Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka dengan agama nenek moyang kita Abdul Muttalib? Maka dengan dua sebab inilah Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mendakwahkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Thalib pun adalah orang yang sayang kepada Nabi. Bahkan semasa hidupnya Abu Thalib pernah mengatakan ya, sebuah syair ya. Dia mengakui kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Thalib ya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin
min khairi adyanil bariyati dina. Laulal malamatu au hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidaka mubina. Ini kata Abu Talib. Kata Abu Talib, sungguh aku mengetahui agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang terbaik bagi manusia. Jikalau bukan karena celaan atau menghindari celaan kaumku, kau akan dapati aku menerima agama tersebut secara terang-terangan. Jadi dia tidak menerima agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena takut celaan kaumnya. Karena dia adalah sebuah tokoh. Abu Talib adalah seorang tokoh di masyarakatnya. Yang kalau dia berpindah agama, maka orang-orang akan mencelanya. Maka dia takut itu, dan selain itu dia mempertahankan agama nenek moyangnya. Sehingga apa? Dia tidak masuk Islam. Padahal dia mengakui agama yang terbaik untuk manusia, katanya, adalah agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang terakhir, yang menjadi penghalang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan jumlah yang banyak sebagai ukuran kebenaran. Menjadikan jumlah yang banyak apa? Sebagai ukuran kebenaran. Jadi kalau datang hidayah kepadanya dan dia lihat ini hal yang baru bagi dia, dan yang seperti ini tidak banyak, kami jumlahnya lebih banyak, lalu dia tolak apa? Kebenaran tersebut, karena merasa di mereka yang paling banyak, mayoritas. Kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya jumlah. Kebenaran itu ukurannya apa? Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Itu ukuran kebenaran. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman salaful ummah, yaitu para sahabat Nabi SAW, maka agamanya tidak benar. Karena ukuran kebenaran adalah Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, yaitu sahabat Nabi SAW. Sebanyak apapun manusia mengamalkan sebuah amalan, kalau amalan itu amalan yang tidak benar, maka tidak benar sampai hari kiamat. Dan sedikit apapun orang yang mengerjakan hal yang sunnah, kalau itu memang sunnah, maka sunnah sampai hari kiamat. Jadi bukan ukurannya kebenaran. Bukan ukurannya apa? Jumlah yang banyak. Dan ini termasuk syubhat yang besar di kalangan orang awam. Mereka tidak menerima kebenaran, tidak menerima hidayah, hanya karena apa? Mereka menganggap jumlah mereka jumlah yang lebih banyak. Dan Allah Ta'ala firmankan tentang ini. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jikalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi Allah Ta'ala katakan, jikalau kita ikut orang banyak, maka kita akan tersesat. Iyattabi'una illa dhanna. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali hanya prasangka-prasangka saja. Inhum illa yakhrusun. Dan tidaklah mereka kecuali hanya membuat hal-hal yang palsu, membuat kedustaan saja. Dan Nabi SAW pernah diperlihatkan tentang kaum-kaum terdahulu. Kata Nabi SAW, wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahur rahtu
Aku diperlihatkan dan aku melihat seorang nabi yang dia punya pengikut 3 sampai 10. 3 sampai 10 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajul aw rajulan. Dan aku melihat ada seorang nabi yang dia punya pengikut hanya 1 atau 2 orang saja. Wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Kata Nabi apa? Dan aku melihat seorang nabi tidak punya pengikut sama sekali. Ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan jumlah yang banyak bukan sebuah ukuran kebenaran. Kalau jumlah adalah sebuah ukuran kebenaran, maka setiap nabi mesti dia punya umat yang banyak. Namun ternyata apa? Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Sendirian. Tidak punya pengikut. Tidak ada yang mau beriman dengannya. Ini menunjukkan jumlah bukanlah patokan atau ukuran kebenaran. Dan ini syubhat yang besar di kalangan masyarakat. Ketika kita jelaskan ini sebuah amaliyah yang tidak benar, kata dia, banyak orang yang mengamalkannya. Di mana-mana orang mengamalkannya. Ribuan orang yang datang. Tidak mungkin sebanyak ini tersesat. Tidak mungkin ini amalan yang tidak benar. Karena ribuan orang yang mengamalkannya. Ribuan orang yang datang. Nah, ini syubhat yang besar. Syubhat yang besar di kalangan orang-orang awam. Mereka menjadikan jumlah sebagai ukuran kebenaran. Tidak dilihat bagaimana amaliyahnya. Jelas-jelas amaliyahnya apa? Menyelisihi apa yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya amaliyahnya zikir sambil berjoget. Tidak ada. Di dalam syariat kita tidak ada zikir sambil berjoget. Atau zikir sambil diiringi musik. Tidak ada. Syariat kita tidak ada menjadikan tarian, jogetan sebagai ibadah. Dan tidak ada mencampur ibadah dengan alat-alat musik. Tidak ada. Jadi sebanyak apapun yang melakukan, kalau itu sebuah kesesatan, maka selamanya itu adalah sebuah kesesatan. Dan sedikit apapun ya, manusia yang mengamalkan sebuah kebenaran dan kebaikan, maka itu kebenaran dan kebaikan sampai hari kiamatnya. Terakhir ya, cara kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah berdoa ya. Agar kita selalu diberikan hidayah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang sang pemilik hidayah ya. Kita meminta kepada pemiliknya. Dan di antara doa yang perlu sering kita baca apa? Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami meminta hidayah kepadamu, meminta ketakwaan, meminta afaf agar terlindung dari berbagai macam kemaksiatan, dan minta kekayaan agar tidak berharap kepada manusia. Yang kedua, agar kita mendapatkan hidayah, kita berusaha. Berusaha betul-betul, beramal betul-betul, agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah kami, lanahdiyannahum subulana. Sungguh mereka akan kami berikan hidayah. Subulana ya. Berjalan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yaitu selain berdoa dan bersungguh-sungguh mencari hidayah atau mempertahankan hidayah, yang terakhir adalah jangan coba-coba mempertahankan penghalang-penghalang hidayah. Kita harus jauhi segala hal-hal yang menghalangi kita dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pertahankan diri kita. Kita harus kuatkan diri kita. Jangan sampai kita mendekat kepada penghalang-penghalang hidayah
Atau kalau ada penghalang hidayah di rumah kita, di hadapan kita, kita harus kuatkan diri kita. Jangan sampai kita terhalang dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, selalu memberikan hidayah-hidayahnya kepada kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan ya pintu-pintu hidayah bagi kita ya, agar kita setiap harinya ya, menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah ya kepada diri kita ya, di atas hidayah yang benar, yang lurus ya, di jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan di atas husnul khotimah, penutup umur yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala kumpulkan kita di majelis ini, semoga Allah taala juga kumpulkan kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.